Hai kawan-kawan, terima kasih karena sudah singgah di dalam channel YouTube saya. Oke, untuk pengetahuan kawan-kawan semua, ini adalah channel YouTube saya yang baru dan saya akan memaparkan kisah-kisah misteri, seram, konspirasi, pembunuhan dan sebagainya di dalam channel YouTube saya ini. Oke kawan-kawan, saya harap kawan-kawan stay tune dan enjoy dengan semua kisah-kisah yang akan saya paparkan di dalam channel YouTube ini. Sebelum itu, siapa sahaja yang belum subscribe YouTube channel saya ini, please subscribe sebab akan ada banyak lagi cerita-cerita yang menarik yang akan saya tunjukkan, paparkan di dalam YouTube channel ini. Oke? Kisah yang akan saya ceritakan pada hari ini kawan-kawan adalah kisah yang berkaitan dengan Hello Kitty. Hello Kitty. Semua kenalkan Hello Kitty itu macam mana? Sebaik saja kita menyebut Hello Kitty, yang terbayang-bayang di dalam kepala kita itu adalah sesuatu yang sangat cantik, sangat comel, sangat cute, kan? Betulkah kawan-kawan? Kisah ini bermula pada tahun 99 di mana kerajaan Hong Kong pada masa itu digemparkan oleh satu kejadian yang sangat tragis kawan-kawan. Di mana pada ketika itu seorang wanita telah datang di stasiun balai polis untuk membuat laporan atau report, dan kawan-kawan tahu apa report yang dibuat oleh gadis remaja ini? Dia memberitahu polis yang bertugas pada ketika itu bahwa dia sedang dihantui, diganggu, dikacau oleh seorang hantu wanita. Ini menyebabkan dia tidak tenang tidur, dia tidak tenang makan, dia tidak tenang melakukan apapun rutin harian. Kita sebut saja nama gadis ini adalah Afong, ya kawan-kawan, sebab nama sebenar gadis ini disembunyikan, dilindungi atas sensitivity individu tersebut. Pada mulanya polis itu tidak mempercayai apapun yang diceritakan oleh gadis tersebut. Ialah sebab dia membuat laporan bahwa dia diganggu oleh hantu, bukan diganggu oleh manusia, kan? Kalau diganggu oleh manusia, dia bilang polis di sana boleh bertindak dengan serta-merta. Jadi polis ini pada mulanya mentertawakan si Afong dengan apapun cerita yang dia sudah buat di balai polis itu. Pada akhirnya, selepas si Afong menceritakan dengan lebih detail dan terperinci lagi kejadian yang berlaku, maka pegawai yang bertugas pada masa itu pun mulai merasa sesuatu yang tidak kena dan mereka pun menyiasat dengan lebih terperinci case tersebut. Afong pun membawa pasukan polis bersama-sama dengan dia pergi ke sebuah flat. Di dalam flat ini mereka menjumpai sebuah patung Hello Kitty yang sangat besar, tetapi Hello Kitty itu menyimpan 1001 persoalan apabila mereka menjumpai tengkorak manusia yang telah dipenggal di dalam patung Hello Kitty tersebut. Pegawai polis itu pun membawa tengkorak tersebut dan mereka pun membuat siasatan dan menyelidiki. Mereka mendapati bahwa pemilik kepala tengkorak tersebut adalah seorang perempuan yang bernama Fan Man Yi. Oke kawan-kawan, saya mengajak kita semua dulu berkenalan siapakah Fan Man Yi. Fan Man Yi ini sejak kecil dia diabaikan oleh keluarganya, dan pada umurnya 14 tahun dia sudah terjebak dan terpengaruh di dalam kancah dadah. Pada tahun 1996, Fan Man Yi mendapat pekerjaan sebagai penari di sebuah klub malam yang bernama Empress Karaoke, dan pada Mei 1996 juga dia bertemu dengan suaminya. Nah, suaminya ini juga adalah seorang penagih dadah kawan-kawan. Jadi setelah berkawin dia berpindah bersama-sama dengan suaminya, dan 2 tahun kemudian dia melahirkan anak lelaki mereka. Dan pada masa mereka menjalankan hubungan rumah tangga itu, dilaporkan bahwa jiran sering mengadu tentang
mereka dikejutkan oleh bunyi pergaduhan, penderaan rumah tangga. Pada tahun 1997 dikatakan bahwa Van Mandi mulai bekerja sebagai, berat mulut saya ini mengatakan kawan-kawan, sebagai disitulah Van Mandi bertemu dengan seorang lelaki yang bernama Chan Man Lok yang berusia 34 tahun, dan pada ketika itu Chan Man Lok juga adalah pelanggan tetap kepada si Van Mandi ini. Chan Man Lok adalah satu-satunya pelanggan yang akan membayar Van Mandi melakukan sesi seks yang lama dan makan malam bersama. Satu hari semasa pesta makan bersama-sama, telah terjadi satu insiden yang sangat menjadi satu penyesalan yang terbesar untuk si Van Mandi. Pada masa itu, dia telah mencuri duit di dalam dompet Chan Man Lok sebanyak $4.000. Nah, apabila si Chan Man Lok ini mengetahui yang duit dia sudah semakin habis, dia pun membuat plan untuk menculik Van Mandi. Nah, untuk pengetahuan kawan-kawan semua, sebenarnya Chan Man Lok ini adalah seorang raja dadah. Dia adalah ahli kumpulan triad, yaitu sindiket jenayah terancam di Hong Kong. Dan pada 17 Maret 1999, Chan Man Lok ini telah mengarahkan dua kuncunya yang bernama Leung Wai Lun dan Leung Xing Cho. Nah, mereka ini juga dikenali sebagai gangster untuk menculik Van Mandi dari rumahnya. Mereka menculik si Van Mandi dan membawa Van Mandi ke apartemen si Chan di Granville Road di Hong Kong. Nah, rancangan penculikan ini kawan-kawan adalah untuk menjadikan Van Mandi bekerja sebagai pekerja seks dan mengambil semua pendapatan Van Mandi sehingga hutangnya dilunaskan. Walau bagaimanapun, rancangan Chan Man Lok ini tidak berjalan sesuai dengan yang telah dirancangkan. Dan disinilah bermulanya mereka mulai menyiksa dan berlaku kejam terhadap si Van Mandi ini. Dikatakan pada ketika itu kawan-kawan, salah seorang daripada kuncu-kuncu ataupun ahli kumpulan triad tadi yang saya sebut, yaitu Leung Wai Lun tadi, dia mempunyai kekasih yang berumur 14 tahun. Nah, kekasih dia ini adalah si Afong tadi. Afong yang saya cerita dengan kawan-kawan tadi yang pergi ke balai polis. Nah, disinilah detik-detiknya bermula kawan-kawan. Oleh karena si Afong ini sudah menjadi kekasih kepada si Leung Wai Lun, jadi diceritakan pada ketika itu dia sometimes lah datang di apartemen itu dan membantu mereka juga untuk menyiksa si Van Mandi. Nah, tempat yang sangat digemari oleh mereka semua ini untuk menyiksa si Van Mandi ini adalah di kawasan dapur, di dalam dapur lah. Sebab mereka berpikir di dalam dapur itu ada segala macam benda yang boleh mereka gunakan untuk menyiksa si Van Mandi. Nah, dan disinilah kawan-kawan terjadinya penyiksaan yang sangat dahsyat. Perbuatan ini adalah perbuatan yang tidak boleh diterima oleh akal manusia. Nah, setiap peralatan yang berada di dalam kitchen itu mereka gunakan untuk menyiksa si Van Mandi. Mereka mengambil plastik dan straw dan membakar plastik dan straw tersebut dan menitiskan lelehan benda itu ke atas kaki Van Mandi hingga menyebabkan kaki Van Mandi melecur dan mengelupas. Selepas mereka sudah bosan untuk membakar Van Mandi, mereka akan memukul Van Mandi dengan menggunakan kayu dan juga batang paip. Selain daripada itu, mereka juga memukul Van Mandi dengan menggunakan besi, kawan-kawan. Saya pun tidak dapat membayangkan bagaimana manusia boleh hidup lagi kalau dipukul dengan menggunakan besi. Mesti hancur sudah kulit-kulit dari daging-daging semua kan, kawan-kawan. Nah, selepas itu mereka akan mengambil minyak cili dan mencurahkan ke atas luka-luka si Van Mandi itu sehingga Van Mandi dikatakan meraung-raung kesakitan. Nah, tidak cukup dengan itu kawan-kawan, mereka akan
kencing ke atas muka Fan Man-yi, dan mereka akan memaksa Fan Man-yi minum air kencing mereka sendiri. Dan yang lebih sadis lagi kawan-kawan, mereka menyuruh dan memaksa Fan Man-yi memakan najis mereka. Aduh, ini betul-betul parah sudah nih kawan-kawan. Dan menurut kenyataan Afong pada ketika itu, dia sebenarnya tidak berniat untuk menyakiti si Fan Man-yi, apalagi menyiksanya. Tetapi oleh karena didesak oleh kekasihnya yang berada di situ, dia pun terpaksa melakukan. Dan juga dia ingin merasakan dengan sendiri macam mana perasaan seseorang itu menyiksa seseorang. Ini dahsyat saudara. Dia ikut-ikutan. Kalau ikut-ikutan kepada sesuatu yang baik tidak apa, tapi ini ikut-ikutan untuk menyiksa manusia, saudara-saudaraku semua. Macam mana ini? Aduh. Oke kawan-kawan, kita sambung lagi. Penyiksaan terhadap si Fan Man-yi ini belum berakhir lagi, oke? Mereka terus menyiksa Fan Man-yi dan seringkali mengikat tangan Fan Man-yi dengan wayar ataupun kabel elektrik, dan mereka akan menggantungnya, dan mereka buat seolah-olah seperti patung. Dan disitulah mereka mulai memukul-mukul Fan Man-yi dengan menggunakan kayu dan juga benda-benda yang mereka pikir sesuai untuk menyakiti dan menyiksa Fan Man-yi pada ketika itu. Dan di penghujung hayat si Fan Man-yi ini dikatakan dia seringkali pingsan dan koma di kawasan kitchen. Dan sementara dia koma itu kawan-kawan, Chan Man-lok dan kawan-kawannya lega bermain video game, dan mereka membiarkan sahaja tubuh si Fan Man-yi kesejukan di sana. Betul-betul sadis kawan-kawan. Dan selepas sebulan lebih Fan Man-yi disiksa di dalam apartemen itu, di dalam ruangan kitchen itu. Akhirnya dia menghembuskan nafasnya yang terakhir, dan orang pertama yang menjumpainya adalah si Afong. Nah, selepas si Afong melihat dan mengetahui bahwa Fan Man-yi ini sudah meninggal, sudah tidak bernyawa lagi, dia pun memberitahu perkara ini kepada Chan Man-lok dan geng-gengnya yang lain. Nah, selepas si Chan Man-lok ini mengetahui bahwa Fan Man-yi sudah meninggal, dan mereka tidak menemui sebarang ide yang lebih baik untuk menghilangkan jejak si Fan Man-yi di situ, dan mereka terpaksa membiarkan Fan Man-yi di sana selama 3 hari. Nah, selepas 3 hari, Chan Man-lok pun mengarahkan 2 orang kawannya untuk mengangkat mayat Fan Man-yi yang sudah berbau busuk itu ke dalam bilik air di dalam tub mandi, dan di sanalah tubuh Fan Man-yi yang sudah berbau busuk itu dikerat-kerat menjadi potongan yang lebih kecil. Selepas itu kawan-kawan, kepala Fan Man-yi yang telah dipenggal itu direbus supaya isi-isi di tengkorak itu tanggal, dan usus dan segala isi perut Fan Man-yi dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam peti ais. Sangat kejam, betul-betul kejam kawan-kawan. Saya pun betul-betul takut kawan-kawan mendengar cerita ini, sampai bulu roma saya pun sudah naik. Menurut sumber lain yang saya baca di dalam kisah ini, potongan kaki dan tangan mangsa direbus dan diberikan kepada anjing liar untuk dimakan. Dan mereka memasukkan tengkorak kepala mangsa tersebut ke dalam patung Hello Kitty. Ini adalah bukti yang paling utama tentang case pembunuhan wanita tersebut, ya kawan-kawan. Nah, inilah sebabnya pembunuhan kejam ini disebut sebagai pembunuhan Hello Kitty. Nah, selepas dibicarakan, ketiga-tiga lelaki itu dikenakan hukuman penjara seumur hidup atas kesalahan penyiksaan Fan Man-yi. Ada juga orang ramai yang mempersoalkan hukuman tersebut karena dianggap terlalu ringan dibandingkan dengan jenayah kejam yang sudah mereka lakukan. Namun pihak penghakiman memberikan alasan bahwa ketiga-tiga lelaki itu menyiksa Man-yi tanpa sadar
karena berada di bawah pengaruh dada. Afong pula dikatakan dibebaskan karena pengakuannya yang telah membawa pada penemuan mayat si Man-yi. Selepas pembongkaran jenayah kejam itu, dikatakan bangunan apartemen tersebut dihantui oleh roh Man-yi yang tidak tenang. Nah, semenjak daripada kejadian itu, penghuni di bangunan itu juga semakin berkurangan kawan-kawan. Ramai orang yang sudah berpindah dan tiada yang berani untuk menyewa di sana semula karena bangunan tersebut sudah menjadi macam haunted house lah begitu. Nah kawan-kawan, oleh karena bangunan tersebut sudah menjadi bangunan yang berhantu, rumah yang berhantu, dan ramai orang-orang yang berada di dalam bangunan itu mengatakan bahwa mereka seringkali diganggu oleh roh si Man-yi yang tidak tenang itu. Maka bangunan apartemen itu diruntuhkan pada tahun 2012. Nah, untuk pengetahuan kawan-kawan semua, kisah pembunuhan Van Man-yi ini merupakan antara case yang paling tragis dan kejam yang pernah dicatat pada tahun 1990-an. Oke kawan-kawan, terima kasih karena sudah menonton video saya. Dan maafkan saya sekiranya terdapat banyak kelemahan dan kekurangan dalam penyampaian ini. Dan jangan lupa ya kawan-kawan untuk tetap menjaga pikiran, menjaga penuturan, perlakuan supaya tidak menyakiti hati orang lain. Jadilah berkat bagi semua orang. Oke? Bye bye. Take care.